Ya, setidaknya itu ada empat hal yang membuat suatu kebangkrutan atau suatu kejatuhan seseorang itu. Memang ada empat hal yang biasa juga mengalami itu. Dan apa ya, ya seseorang yang sudah mempunyai pangkat atau jabatan atau mungkin materi ya yang sudah mencukupi dan lebih, itu bisa bisa turun atau bahkan bisa terjun bebas, bisa nol. Ya, selama saya meriset itu ada empat hal, dan itu sudah saya pertanyakan dengan beberapa teman dan beberapa orang juga, dan jawabannya dari empat itu sama. Dan apa aja empat hal itu? Yang pertama, biasanya orang yang punya jabat, pangkat, derajat terus tiba-tiba bangkrut atau jatuh itu, satu hal yang pertama dia lakukan adalah dia bermasalah dengan Tuhannya. Nah, ini bermasalah dengan Tuhannya itu ya definisinya banyak sekali ya. Mungkin dia lalai dengan kewajibannya, atau dia melupakan dengan sengaja, atau saking mungkin materinya saking sudah banyaknya akhirnya lalai dia. Itu bisa jadi karena salah satu sifat Tuhan juga kan penyemburu ya. Artinya Tuhan tuh nggak suka dengan kita yang terlalu mencintai atau menyukai dunia ya, sehingga kita diingatkan dengan cara seperti itu. Terus yang kedua, biasanya orang itu bermasalah dengan orang tua. Jadi yang pertama tadi bermasalah dengan Tuhan, yang kedua dia bermasalah dengan orang tuanya. Nah, definisi untuk bermasalah dengan orang tuanya bisa jadi durhaka, bisa jadi pernah menyakiti atau melupakan orang tuanya. Nah, itu salah satu faktor kebangkrutan seseorang. Yang ketiga, zina. Nah, kalau zina tidak perlu dijelaskan panjang lebar lah ya, sudah tahu semua yang dimaksud dengan zina itu seperti apa. Bahkan di agama Islam pun sudah wis dijelasno, jangankan zina, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ini sepele, bahkan mungkin kita hampir tidak hampir tidak menemukan, ini nggak kelihatan, samar sekali, sangat samar, sangat tipis, hampir kita ini nggak bisa melihat. Kalau jelas ya bermasalah dengan Tuhan kelihatan lah, nggak sholat aja sudah bermasalah. Dan bermasalah dengan orang tua jelas kelihatan, zina jelas lagi kelihatan fisik. Tapi yang keempat ini sangat samar sekali, sangat apa itu, yaitu memakan yang bukan menjadi haknya. Nah, ini kan sangat tipis sekali untuk mengetahui hal itu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Di saat kita menerima rezeki, entah 100.000, andai kan 100.000 aja lah, kan ada 2,5% itu kan bukan hak kita. Artinya bukan kepemilikan, itu bukan punya kita. Nah, kita kadang lalai, kita makan itu. Jadi sesuatu yang bukan hak kita lah, sekecil apapun. Makanya itu istilah Jawa niki gak ketok ning nyerimpeti lakon 2,5%. Itu kan memang bukan hak kita gitu. Jadi di saat kita, contoh saja kuli bangunan lah, 1 minggu misalnya digaji 500 sampai 550 ribu, 2,5%-nya berapa? Ya sudah, itu diambil karena memang itu bukan hak kita. Jadi 4 faktor ini sangat mempengaruhi jenjang karir kita atau kehidupan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sendiri juga pernah mengalami, dan itu saya riset sendiri, dan saya coba bertanya sama beberapa teman yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi teman waktu dia jaya dulu, terus jatuh, ketemu saya tanya, coba tak takoni gitu, pernah melakukan hal ini tak, bilang gitu. Dan oh iya gitu. Dan beberapa kali jawabannya sama. Jadi itulah empat hal yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, apalagi yang sudah di atas, yang sudah punya jabatan, pangkat, derajat.
jauhi itu. Apa tadi 4 hal tersebut? Satu, bermasalah dengan Tuhan. Yang kedua, bermasalah dengan orang tua. Yang ketiga, zina. Dan yang keempat, yang harus diwanti-wanti, ini harus diingat-ingat, yaitu memakan yang bukan menjadi haknya. Itulah yang harus benar-benar dipegang teguh.